Siapa yang wajib kita berbuat baik kepadanya walaupun dia punya perilaku buruk? Suami istri, Pak. Rasulullah bersabda, man istakhafa ahla khasirati bal ma'isyah. Barang siapa yang meremehkan suaminya, barang siapa yang meremehkan istrinya, maka orang itu mempersulit rezekinya sendiri. Pak, punya istri cantik, Pak, disayang, diapii. Punya istri hitam, diapii, diganti, disayang, diganti. Allah, ya Allah. Astagfirullah. Berat. Punya istri hitam diganti, Pak. Zaman perawan bojomu iku mbok nikah iku wis kuning, Kak. Bareng mbok kon kerja terus saiki dadi ireng ganti penakmu sampean. Tolong yang istrinya hitam jangan diganti, tolong tetap disayang, kasih uang perawatan. Alah. 700.000 per bulan cukup, Pak. Bu, cukup ya? 700.000 untuk perawatan cukup, nggih? Cukup, meling-meling, Pak. Makanya kalau di Jawa itu ada sopir truk, Pak. Sopir truk itu nulis di bak truknya itu loh. Mama glowing, papa gulung kuming. Saking ya Allah, ya Allah. Gini. Piye iki? Istri itu fotokopi suami. Kalau suaminya baik, insya Allah istrinya baik. Jangan selalu salahkan istri nggak baik. Tapi istri saya salah terus. Bapak Ibu ngapunten, setiap pasangan pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Allah itu menciptakan makhluk berbeda-beda. Ada makhluk yang gak pernah salah, namanya malaikat. Gak pernah salah ibadah, terus gak pernah salah malaikat. Yang kedua, gak pernah benar, namanya setan. Yang ketiga, manusia kadang salah, kadang benar. Karena istrinya panjenengan itu manusia, ya maklum kadang salah, kadang benar, manusia. Kalau ingin istri benar terus jangan nikah manusia, nikah karo malaikat. Wong kok kandhanane angel. Ya namanya manusia, ya pasti kadang salah, kadang benar, dimaklumi. Kalau istrinya salah, alhamdulillah Bu, masih salah. Kenapa Pak? Berarti masih manusia. Kalau benar terus takut saya pula, kenapa? Jangan-jangan kamu malaikat. Gitu. Tapi kalau ada istri yang nyalahkan suaminya terus, istri nggak pernah melihat benernya suami, yang dilihat salahnya terus, berarti istri itu tidak menganggap Anda manusia. Istri itu menganggap Anda setan. Wong kok ora tau bener, sing ora tau bener jenenge setan. Maka kemarin ada cerita ketika Jamratul Aqobah. Haji itu suruh lempar balang jumroh, Jamratul Aqobah, ula wusta Aqobah, itu untuk melempar setan, Pak. Diniatkan dengan kekuatan bismillah Allahu Akbar rajman ala syayatin. Ya Allah, saya melempar batu ini untuk menghancurkan setan dengan sekuat tenaga. Lah ini ada salah satu DPR, Pak, haji sama istrinya. Lah ini dilalah kersane Gusti Allah. Dilalah itu apa ya? Enggak paham. Wis pokoknya dilalah. Ini istrinya bawa kerikil 7 agak besar, suaminya juga bawa kerikil 7. Istrinya ini di depan suaminya. Setiap lempar dikeraskan, Kak. Enggak sampai sana, tapi sampai ke kepala suaminya. Bu, kepala. Itu Aqobahnya, Bu. Maaf Pak, saya juga ingin ke sana, tapi larinya kok kepala Bapak. Ini yang belakang sudah ada bisik. Itu mungkin setan. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ayo, jadikan keluarga kita keluarga bahagia. Nikah itu mudah, Pak. Cukup ada 2 saksi, ada pengantin laki-laki, pria, ijab, qabul, ada wali, mas kawin, sah. Nikah itu mudah, yang sulit itu membuat keluarga bahagia.
Nikah itu hukumnya sunnah, tapi membuat keluarga bahagia hukumnya wajib. Makanya sekali nikah rumah tangga harus bahagia, insya Allah. Bagaimana caranya bahagia? Menurut saya bahagia itu tanpa syarat. Kalau suami nunggu bahagia kalau istrinya nurut, yo nek nurut, nek ora kecewa Pak. Kalau kebahagiaan digantungkan dengan sesuatu di dunia ini, maka itu namanya kecewa yang disengaja. Kenapa? Karena sebenarnya bahagia itu tanpa syarat. Saya sering ditanya Pak, saya melihat Pak Yai itu nggak pernah susah ya. Ya memang nggak pernah susah. Lah piye caranya nggak pernah susah? Yo tanpa syarat. Seandainya saya seperti jenengan Pak, mungkin sama Allah diciptakan cacat seperti ini sampai nelongso urepe. Ngene iki somben aku nek sekolah piye, nek mergawe piye, payu rabi to ora, somben mangan apa ngono paling. Susah, itu kecewa yang disengaja. Bapak ibu saya mengajarkan, nak, rahmatnya Allah itu akan turun kalau kita bahagia. Kasih sayangnya Allah itu akan turun kalau kita bahagia. Maka bahagia dulu, semua rahmat akan turun. Jangan gantungkan kebahagiaanmu dengan apapun di dunia ini. Bahagia tanpa syarat. Bojo besengut bahagia, bojo mesem bahagia. Lah bojomu besengut kok bahagia tanpa syarat. Dimanapun bisa bahagia.